Film dimulai dengan menampilkan seorang pria yang sedang menggali di sebuah tambang berharap mendapatkan logam mulia. Setelah berjam-jam, pria itu masih juga belum menemukan. Di saat yang sama, terjadi gerhana bulan total dan tiba-tiba saja seluruh daratan berguncang, lalu muncullah cahaya misterius dari lubang yang digalinya. Cahaya yang sangat panas hingga membuat tangan si pria penggali terbakar dan selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentunya tetap dan selalu jaga kesehatan agar tidak pilek seperti saya. Kembali saya akan bercerita, yang mana kali ini tentang sebuah film berjudul RIPD 2 Rise of the Damned, rilis di tahun 2022, disutradarai oleh Paul Leiden, serta dibintangi oleh para aktor yang sudah berpengalaman. Baik, jangan kelamaan dan sebaiknya kopi telah kalian siapkan, karena cerita akan kita lanjutkan. Kisah berlanjut dengan menampilkan 1 bulan kemudian di Wyoming, seorang sheriff baik hati dan mengabdikan diri untuk keamanan negeri bernama Roy sedang berada di stasiun kereta menyambut kedatangan putri kesayangan Charlotte yang kebetulan datang bersama dengan calon suaminya yaitu Angus. Sudah tabiat bapak-bapak untuk berkontraria dengan calon menantu. Ya, Roy menganggap Angus terlalu lembek sehingga tidak pantas untuk menjadi suami Charlotte. Namun Charlotte tetap berkeras memohon restu sang ayah sembari menjelaskan bahwa dirinya sangat nyaman dan bahagia bersama Angus. Sangat disayangkan, perbincangan hangat tersebut terganggu dengan kedatangan kelompok bandit The Samuels yang dipimpin oleh seorang pria keji bernama Zeke dengan tujuan menculik warga sipil. Melihat hal itu, segera Roy beraksi. Setelah sebelumnya mengamankan Charlotte, baku tembak pun tak terhindarkan sampai akhirnya tiba-tiba saja Roy muncul di sebuah kantor aneh, tepatnya di depan meja dengan ember di atasnya. Ya, Roy muntah-muntah seperti telah melakukan perjalanan yang tak terjelaskan. Seorang wanita menyambut dan memperkenalkan diri. Dia mengaku bernama Hano, menjelaskan bahwa Roy sudah meninggal dunia dan nyaris tiba di surga. Hano juga memberikan sebuah kabar yang melegakan, yaitu Charlotte masih hidup dengan sehat, dan selanjutnya menjelaskan tentang kantor yang merupakan milik RIPD, Rest in Peace Department, dan Hano adalah salah satu stafnya. Departemen ini bisa dibilang semacam aparat keamanan yang bernaung di bawah perintah Tuhan. Tugas utama mereka adalah mengejar dan menangkap apa yang disebut DIDO, yaitu jiwa-jiwa mati yang melarikan diri dari hukuman dan membuat kekacauan di bumi dengan merasuki tubuh manusia. Hano kemudian membawa Roy ke gudang untuk memperkenalkan senjata-senjata khusus mereka yang digunakan saat bertugas. Meskipun terkesan, tapi itu tidak akan mengurangi rasa cinta Roy terhadap Susie. Ya, Susie adalah nama pistol kesayangan yang diberi nama sesuai dengan nama neneknya. Hano menjelaskan bahwa yang dihadapi Roy bukanlah bandit-bandit biasa, tapi jiwa yang jahat, yang mana Susie tidak akan mempan terhadap mereka. Oleh karena itu, dia meminta Roy memilih salah satu senjata untuk dijadikan Susie muda. Selain itu, Roy juga dijelaskan tentang lambang ular yang memakan ekornya sendiri atau Uroboros, yaitu melambangkan kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali. Jadi setiap Dido merasuki tubuh seseorang, maka simbol itu akan muncul di dadanya. Dengan senang hati, Roy segera mengajukan diri karena diberi kesempatan kembali ke bumi, dan rencananya dia akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menghadiri pernikahan Charlotte. Misi pertama Roy adalah memeriksa keanehan yang muncul di Reed Creek selama gerhana, dan Roy diperingatkan bahwa tugas di bumi adalah untuk menyelidiki kasus, bukan membalas dendam atas kematiannya sendiri. Roy menerima. Sebagai tanda setuju, dia memberikan sebuah salam yang unik. I already said I'm in. Let's seal the deal. Oh. Setelah logo RIPD muncul pada dadanya, Roy ditempatkan di semacam mesin teleportasi untuk dikirim ke bumi. Hanya dalam sekejap, Roy telah berada di bumi, tepatnya di dalam sebuah toilet umum, dan lagi-lagi muntah sebelum melangkah keluar menghindari gerombolan bison.
Kembali Roy dihampiri oleh seorang wanita yang kali ini bernama Jean. Wanita itulah yang akan menjadi partner Roy dalam menyelesaikan kasus gerhana, meskipun Roy lebih suka kerja sendirian, tapi tidak ada pilihan baginya selain mematuhi perintah. Selain itu, Roy pastinya membutuhkan seorang pembimbing. Jean adalah orang yang tepat karena pengalamannya telah lebih dari ratusan tahun. Seharusnya ini sudah cukup untuk meyakinkan Roy, tapi pada kenyataannya tidak. Sementara itu di tempat lain, ditampilkan Zeke dan kelompoknya sedang merampok sebuah bank. Alih-alih mengambil uang, kelompok itu malah menculik orang dan segera baku tembak pun terjadi tepat setelah kedatangan para polisi. Kembali ke Roy, yang kini sudah berada di rumah bermaksud untuk menemui putrinya Charlotte. Namun segera Jean menariknya karena yang dilakukan Roy adalah sebuah pelanggaran, sehingga terjadilah baku hantam tanpa tanda kutip yang berakhir dengan seimbang. Di saat yang bersamaan, Jean menggunakan pedangnya sebagai cermin untuk menunjukkan rupa Roy saat ini. Ternyata Roy tak lagi sama, dia dan juga Jean terlihat sebagai wanita berkulit hitam. Jean juga menjelaskan, bahkan meskipun berhasil menemui Charlotte, belum tentu Roy bisa berbicara karena mulutnya dibuat seolah terkunci sehingga tidak bisa berbicara dengan keluarga atau orang-orang terdekat. Beberapa waktu kemudian, saat berada di makamnya sendiri, Roy mendengar berita yang cukup menyeramkan dari Jean bahwa setelah mati tertembak, ternyata mayat Roy dimakan oleh anjing liar. Selain itu, Jean menjelaskan terlalu membingungkan bagi manusia melihat orang yang bangkit. Itulah yang menjadi alasan mengapa ilusi wanita berkulit hitam menyamarkan Roy. Sebenarnya ini agak sulit bagi Roy, karena di masa itu, rasisme dan ketidaksetaraan gender merajalela. Tapi Jean mencoba meyakinkan bahwa Tuhan pasti memiliki rencana yang pada akhirnya akan menjadikannya pelajaran yang berharga. Tiba-tiba saja kedatangan seorang pria mengganggu pembicaraan. Pria tersebut diketahui bernama Henry, salah satu teman baik Roy. Dia datang untuk meletakkan bunga dan membicarakan hal baik dan buruk tentang Roy, seperti yang dijelaskan oleh Jean, bahwa kata-kata Roy tidak akan bisa dimengerti oleh orang-orang terdekat, maka Jean lah yang berbicara. Henry menjelaskan tentang situasi di kota, tentang penculikan, dan salah satu korbannya adalah Angus. Saat ini 3 dari 5 anggota bandit telah ditangkap, sedangkan sisanya masih berstatus buron. Tentu saja mendengar hal itu, Roy segera bertindak meskipun Jean melarang, karena jika terjadi sesuatu pada Angus, maka Charlotte tidak akan bahagia. Beberapa waktu kemudian, Roy dan Jean telah tiba di rute yang dilewati oleh petugas keamanan yang membawa 3 anggota bandit. Sebenarnya, Roy merasa bingung. Seharusnya bandit yang tersisa adalah 4 karena sebelum mati, Roy sempat menembak Zeke. Kembali ke rencana, Roy ingin mendapatkan informasi tentang keberadaan Angus dari salah satu bandit yang tertangkap. Ketika para petugas menghentikan kereta, Jean melihat simbol Ouroboros yang berarti para bandit termasuk Zeke adalah Dido. Dan ya, Jean akan membantu karena ini telah masuk ke dalam urusan RIPD. Segera Jean mendekati penjaga dan berpura-pura meminta bantuan karena saudaranya terluka, sehingga 2 dari petugas turun untuk membantu dan mengikuti ke lokasi di mana Roy berpura-pura tak sadarkan diri. Kedua agen RIPD dengan mudah menumbangkan para petugas, dan setelah itu mereka menyerang kereta kuda di mana masih ada 2 petugas lagi. Menyadari bahaya yang datang, salah satu petugas melepaskan tembakan tepat ke arah Roy. Para petugas pun memeriksa, dan alangkah terkejutnya mereka ketika melihat Roy yang sebagai wanita bangkit dari kematian. Ya, para petugas telah disingkirkan. Kini kedua agen harus membuka kurungan yang ternyata tidak mudah karena kuncinya hilang. Oleh karena itu, Jean menggunakan air suci kepada salah satu bandit sehingga
Bandit kedua tiba-tiba muncul dan merampas senjata Roy. Beruntung Jin dengan cepat menghabisinya, yang tersisa hanyalah satu bandit lagi bernama Slim. Sementara Jin membawanya untuk diinterogasi, Roy menemukan beberapa lembar poster yang menerangkan bahwa Slim adalah bandit yang menembaknya. Hal itu membuat Roy marah besar. Tentu saja Slim tidak bisa mengenali Roy, tapi yang pasti bandit itu bersumpah bahwa dirinya tidak pernah membunuh siapapun, apalagi seorang sheriff. Roy tidak percaya dan tetap berusaha untuk menghabisi Slim. Namun Jin melarang dan mengingatkan bahwa mereka membutuhkan Slim sebagai petunjuk. Selanjutnya, demi mempermudah misi, Jin meneteskan air suci kepada Slim. Cara itu berhasil membuat Slim merasa sangat kesakitan dan akhirnya mau membuka mulut, menjelaskan bahwa ada Dido terkuat bernama Otis yang telah memerintahkan para bandit menculik orang-orang di berbagai wilayah dan mengantarkannya ke Reed Creek. Slim tidak tahu apa rencana di balik penculikan tersebut, tapi yang pasti orang-orang yang diculik masih hidup dan kini ditahan. Slim juga menjelaskan bahwa Otis memiliki senjata yang mirip dengan milik RIPD. Segera Jin dan Roy memutuskan untuk menyelidiki Reed Creek dan tentu saja mereka tetap menyeret Slim ikut serta. Dalam perjalanan, Slim terus mengoceh, membuat lelucon yang terkadang lucu tapi juga terkadang garing, yang mana itu membuat Roy kesal dan berkali-kali menembaknya dengan pistol biasa. Snake, what? Di tempat lain ditampilkan wanita bernama Nell melaporkan kepada atasannya yaitu Otis bahwa Zeke telah membawa lebih banyak orang untuk ditawan. Itu merupakan kabar baik, hanya saja Nell mengatakan bahwa kelompok bandit mulai meragukan Otis, terutama asal-usulnya. Otis menjelaskan bahwa awalnya dia melarikan diri dari Limbo melalui pecahan gerbang yang melemah selama gerhana. Lalu dia juga menjelaskan manusia yang mereka tawan harus melanjutkan pekerjaan menggali lubang yang merupakan gerbang tersebut. Jika berhasil menyelesaikan semuanya saat Blood Moon, maka gerbang itu terbuka selamanya dan era baru akan dimulai di mana Otis akan berkuasa. Tak lama kemudian, Otis memeriksa tawanan-tawanan yang dibawa oleh para bandit. Dia juga mengetahui bahwa Zeke, si pemimpin bandit, masih belum memiliki keyakinan. Segera Otis menghukum dengan mencabut Dido di dalam tubuh Zeke dan menembaknya menggunakan pistol RIPD. Kini para Dido lain menjadi ketakutan sehingga benar-benar yakin terhadap kekuatan Otis. Beberapa jam kemudian, Roy dan Jin tiba di Reed Creek. Mereka menutupi wajah Slim agar tidak dikenali, dan dua agen itu pun terkejut melihat kondisi Reed Creek yang benar-benar seperti kota mati dengan beberapa warga yang terlihat sakit. Seorang wali kota bernama Julius memaksa warganya tetap bekerja meskipun sakit-sakitan dan semuanya tetap berfokus pada pekerjaan sampai-sampai mengabaikan kedatangan Roy dan Jin dalam wujud dua wanita berkulit hitam yang berprofesi sebagai pemburu hadiah. Kemudian saat dua agen melakukan check-in di hotel yang dikelola oleh Julius, tanpa banyak basa-basi Julius menunjuk ke sebuah tanda bahwa mereka yang berkulit hitam tidak diterima. Hal itu membuat Roy marah sampai-sampai mengancam akan menembak jika Julius tidak membakar tanda tersebut. Entah mengapa Jin tiba-tiba merasa tidak nyaman dan segera membelakangi api. Tak lama kemudian, seorang pelayan bernama Beverly datang. Dia sangat terkejut mengetahui bahwa Julius menerima dua wanita berkulit hitam untuk menginap. Setelah mengantar Roy dan Jin ke kamar, atas permintaan dua agen, Beverly menjelaskan bahwa semua malapetaka dimulai sejak 1 bulan yang lalu. Tidak ada yang pernah tahu apa yang menyebabkan warga kota jatuh sakit. Julius sempat menjelaskan bahwa itu berhubungan dengan pasokan air, tetapi para warga tidak percaya. Ditambah lagi desas-desus tentang emas membuat semua orang menuju ke tambang untuk menemukannya, sehingga membuat kota benar-benar sepi. Setelah Beverly pergi, Roy dan Jin sepakat bahwa Julius pasti mengetahui sesuatu. Jin menunjuk ke arah tambang, merasa yakin mereka akan menemukan jawabannya di sana.
Berbicara soal tambang, terungkap bahwa semua orang yang diculik ditawan di sana dengan mengenakan masker agar tidak tewas akibat udara beracun. Di sana juga ada Angus dengan sifat kepahlawanannya membuktikan kepada seorang gadis bagaimana berbahayanya menghirup udara tanpa masker. Kembali ke duo jagoan kita yang sedang mengatur siasat dan tentunya kali ini tidak bisa membawa Slim sehingga harus diikat di batap. Sekali lagi, bandit muda itu mencoba meyakinkan bahwa dirinya tidak pernah membunuh siapapun, bahkan membuktikannya dengan cara mencuri pistol Roy dan segera mengembalikan. Namun Jin tidak bisa mempercayai karena menurutnya Dido penuh dengan tipu muslihat. Tujuan kedua agen kini adalah gereja sesuai dengan arahan Slim. Tiba-tiba saja Jin teringat kembali salah satu kenangan kelam dalam hidupnya yang menampilkan gereja yang hancur. Selain itu, di sana Roy menemukan pakaian milik Angus dan kemudian keduanya pun bergegas berlari keluar setelah mendengar teriakan. Ternyata itu adalah Julius yang sedang ditawan di dalam kereta. Sang wali kota itu mencoba menjelaskan perbuatan dan rencana Otis tentang membuka gerbang. Pada momen ini, Jin akhirnya menyadari bahwa mereka sedang menggali lubang neraka dan gas beracun yang membuat orang sakit berasal dari lubang tersebut. Selain itu, jiwa-jiwa terkutuk akan keluar dari lubang itu, merasuki tubuh manusia dan ya, itulah yang disebut dengan akhir dunia. Tiba-tiba saja kelompok Otis datang memulai pertarungan sengit. Roy dan Jin telah berusaha sebaik mungkin, namun sangat disayangkan sementara itu di hotel, ketika mengantar teh untuk Julius, Beverly menemukan secari kertas yang tertulis pesan untuk perusahaan percetakan. Merasa terkejut, segera wanita itu mendatangi kamar Roy dan Jin, melepaskan Slim dan menunjukkan kertas tersebut yang mana menjadi bukti bahwa selama ini Slim difitnah. Sebagai rasa terima kasih, Slim memberikan Beverly masker. Dia juga memberitahukan tempat penyimpanan masker di gereja dan meminta Beverly untuk membagikannya ke para warga. Kembali ke Roy dan Jin yang kini dipenjara di tambang setelah senjata-senjata mereka disita. Neil juga muncul di sana dan bertemu dengan Jin. Jin mengatakan bahwa Neil adalah agen RIPD yang berkhianat. Kini terungkap sudah dari mana kelompok Otis mendapatkan senjata-senjata RIPD. Tak lama kemudian, salah satu anak buah Otis membawa Angus ke sel karena berusaha melakukan perlawanan. Hal itu membuat Roy terkesan dan akhirnya mengakui keberanian serta semangat Angus. Untuk menutupi identitasnya, Roy bersikap lebih lembut dan mengaku sebagai wanita paranormal. Dia mengajak Angus berbicara tentang Charlotte, pernikahan, dan mendiang calon mertuanya. Pengakuan Angus tentang Roy sebagai seorang yang sangat dia hormati benar-benar mengharukan. Sampai-sampai Roy memberikan foto Charlotte yang selama ini dia bawa. Saat tengah malam, sesuai dengan yang direncanakan, gerbang neraka mulai retak. Atas perintah Otis, Neil membawa semua tawanan untuk memulai ritual, kecuali agen RIPD, karena Otis berencana membuang mereka berdua ke lubang neraka. Sebelum pergi, Neil menatap Jin dan menyebutkan John Dark, yang mana membuat Roy menyadari bahwa Jin sebenarnya adalah salah satu tokoh sejarah yang paling terkenal dan juga memahami mengapa wanita itu takut ketika melihat api. Tapi di atas itu semua, Roy mengakui bahwa dirinya merasa bangga bisa berpartner dengan Jin. Beberapa waktu kemudian, akhirnya pekerjaan para tawanan selesai dan lubang neraka kini benar-benar terbuka, menyebabkan jiwa-jiwa terkutuk keluar, merasuki semua tawanan, serta mengubah mereka menjadi Dido. Beruntung, Angus berinisiatif untuk menutup mata demi menghalau jiwa-jiwa terkutuk merasuki. Pria pemberani itu juga mengajak orang-orang melakukan hal yang sama dan secara diam-diam pergi meninggalkan tempat itu. Roy dan Jin juga mengetahui tentang terbukanya lubang neraka. Jin menjelaskan hanya ada satu cara untuk menutupnya, yaitu dengan memadamkan neraka menggunakan air mata Tuhan, dan tentunya sebelum itu mereka harus mencari cara untuk membebaskan diri dari penjara.
Inilah momen di mana mereka membutuhkan partner ketiga, dan di saat yang sama, Slim muncul mengolok-olok Roy dan mengancam akan membunuh kedua agen dengan senjata RIPD. Namun ternyata itu hanyalah sebuah tipuan untuk membuat penjaga terkecoh, lalu segera menyerang begitu mendapat kesempatan. Setelah menyingkirkan para cecunguk, Slim menunjukkan bukti bahwa dirinya telah difitnah dan meminta Jin untuk mengajukan pengadilan ulang bagi jiwanya karena merasa tidak pantas berada di neraka. Kedua agen menyetujui dan sepakat untuk mempercayai Slim. Kini mereka harus membuat rencana. Jin ingin Roy meneteskan air mata Tuhan ke lubang neraka karena dirinya tidak mampu menatap api sejak kematian yang tragis. Tentu saja Roy menolak karena menurutnya Jin sudah ditakdirkan untuk menjaga air mata itu selama berabad-abad, maka sudah seharusnya Jin yang mengemban tugas menutup lubang neraka. Setelah meninggalkan air mata Tuhan, Roy bersama Slim mulai menjalankan rencana, yaitu Roy akan berpura-pura menjadi tahanan yang dibawa oleh Slim ke hadapan Otis. Saat Otis lengah, Slim segera melepaskan tembakan. Sayangnya kali ini yang mereka hadapi bukanlah Dido biasa karena jiwa-jiwa terkutuk terus melindungi Otis sebagai perisai. Roy kemudian meminta Slim membantu Angus membawa pergi para tawanan yang tersisa, sementara dirinya akan menahan Otis dan para Dido sembari menunggu Jin. Untungnya, tak lama kemudian Jin ikut bergabung sehingga membuat pertempuran menjadi semakin seru. Ya, berkat kerjasama yang apik, Jin dan Roy berhasil menutup lubang neraka yang menghisap kembali semua Dido termasuk Nell. Namun pertempuran masih belum usai karena Otis, satu-satunya Dido yang tidak terhisap, terungkap bahwa Otis telah dirasuki oleh Astaroth. Itulah yang menyebabkannya sangat tangguh. Ya, beberapa serangan telah dilancarkan, tapi tak ada satupun yang mempan. Hingga pada suatu momen, Roy berinisiatif menggunakan air mata Tuhan sebagai peluru dan menembakkannya untuk menghancurkan Astaroth. Hey, asshole Roth. Beberapa waktu kemudian, saat terbitnya matahari, ditampilkan para warga yang telah kembali ke kota dan berkumpul dengan orang-orang yang mereka cintai. Slim akhirnya menemukan Julius dan memaksanya untuk mengakui semua kebenaran. Film pun ditutup dengan menampilkan Roy dan Jin yang menghadiri pernikahan Charlotte, sebuah momen yang sangat membahagiakan sekaligus mengharukan, terutama bagi Roy. Apalagi setelah berpelukan, Charlotte mengungkapkan bahwa sepertinya dia telah mengenal wanita itu seumur hidupnya, seakan menyadari bahwa wanita yang dipeluknya adalah Roy. Seperti yang telah dikatakan Jin sebelumnya, Roy tidak bisa berkata-kata lagi karena kini Angus menjadi salah satu orang terdekat. Kedua agen itu pun pergi ke toilet untuk kembali ke kantor RIPD. Roy mengungkapkan bahwa dia merasa senang menjalani misi bekerja sama dengan Jin. Namun pria itu juga merasa semuanya sudah cukup dan ia ingin segera bertemu sang istri di surga. Jin hanya tertawa karena Roy sama sekali tidak membaca kontrak saat menyetujui menjadi agen. Ternyata para agen harus melayani setidaknya selama 100 tahun sebelum mendapatkan tawaran kembali. Dan mau tidak mau, Roy harus melanjutkan profesinya sebagai agen RIPD. Dan tamat. Ya, sebuah film komedi aksi berdasarkan komik keluaran Dark Horse dengan judul yang sama. Berlatar di tahun 1876, film ini merupakan prequel dari film RIPD pertama tahun 2013 yang kala itu dibintangi oleh Ryan Reynolds dan juga Jeff Bridges. Ya, terbukanya gerbang penghubung antara neraka dan bumi bukanlah disebabkan oleh pria penambang bernama Otis, tapi pada momen itu memang pintunya menjadi rentan sehingga Astaroth atau The Damned yang mengetahui segera memanfaatkan.
Dijelaskan bahwa Astaroth ini adalah salah satu dari 3, yang mana setelah saya telusuri, 3 yang dimaksud adalah Evil Trinity atau Trinitas jahat selain Beelzebub dan tentu saja Lucifer. Disebutkan bahwa ketiganya semacam pemimpin atau bangsawan di neraka. Dengan begitu mereka bisa bebas bergerak di dunia bawah termasuk limbo. Nah, dari limbo ini, Astaroth mencari jalan untuk menemukan gerbang menuju bumi. Tujuannya adalah menguasai bumi yang merupakan dunia bagi orang-orang hidup. Meskipun sangat kuat, tentu saja dia tidak bisa melakukannya sendiri karena Tuhan selalu melindungi dengan sebuah peraturan bahwa hanya manusia yang bisa membawa iblis ke dunia. Entah mengapa ini mengingatkan saya kepada salah satu profesi yang marak di negara kita, yang mana ngakunya bisa menyembuhkan segala macam penyakit dengan memanggil jin. Lebih jelasnya, peraturan tersebut melarang iblis ataupun roh-roh jahat dari neraka untuk datang ke dunia kecuali jika manusia memanggilnya. Nah, dalam hal ini, Astaroth menggunakan Dido untuk merasuki orang-orang yang akan dijadikan kaki tangan dan akan saya jelaskan di segmen berikutnya. Adalah roh jahat atau jiwa yang jahat atau jiwa terkutuk adalah jiwa-jiwa orang yang sudah mati tapi menolak untuk diadili, dan oleh karena itu mereka akan langsung ditempatkan di neraka. Nah, kelompok bandit The Samuels sebenarnya sudah dirasuki oleh Dido, tapi Dido mereka sendiri. Hah? Gimana maksudnya tuh, Bang? Jadi gini, Astaroth membunuh para bandit The Samuels yang pada dasarnya memiliki jiwa yang jahat, menangkap jiwa-jiwa mereka sehingga tidak bisa naik ke langit untuk diadili, lalu menempatkannya kembali ke tubuh masing-masing bandit, sehingga mereka tidak akan mati meskipun ditembak berkali-kali karena ya memang sudah mati, kecuali menggunakan senjata RIPD. Tugas mereka yaitu menculik penduduk dari kota ke kota untuk menggali lubang neraka. Slim Samuels, satu-satunya yang bukan saudara kandung, karena dia diadopsi oleh orang tua Samuel bersaudara. Berbeda dengan 4 saudaranya yang kejam, Slim hanya mahir dalam mencuri. Oleh karena itu, dia membantah ketika dituduh membunuh Roy. Beverly telah mengetahuinya. Selain secari kertas yang menerangkan tentang fitnah, Beverly sebelumnya telah mengenal Slim sebagai penjahat yang baik. Gimana bilangnya ya? Penjahat yang tidak kejam. Mungkin maksudnya begitu. Tindakannya yang membantu Roy dan Jean menyelamatkan dunia menjadi alasan yang cukup bagi RIPD untuk membebaskannya dari kejahatan kecil dan berhak untuk diadili kembali. Tentu saja ini hanya ada di dalam film, jadi saya tidak akan menghubungkannya dengan agama manapun. Sebenarnya ini agak konyol karena ternyata Julius si wali kota lah yang membunuh Roy, tapi secara tidak sengaja. Ceritanya saat penyerangan yang dilakukan kelompok bandit di awal film, Julius berada di kereta api sedang dalam pelarian karena Otis memaksanya untuk bergabung menjadi budak. Jadi saat penyerangan terjadi, Julius mengira Roy yang saat itu sedang memegang pistol adalah anggota bandit sehingga menembaknya. Lalu agar tidak dituduh bersalah, dia secara diam-diam mengirim pesan ke media surat kabar untuk mencetak poster buronan Slim yang dituduh sebagai pembunuh sheriff. Bagaimana nasib Julius selanjutnya, saya juga tidak tahu, tapi menurut ramalan Jin, Julius akan terus hidup hingga tua. Ya, ini bukan film luar biasa, tapi setidaknya bisa menjadi tontonan yang menghibur di akhir pekan bersama keluarga. Karena selain menampilkan aksi yang seru, dialog para karakternya juga cukup kocak karena mengandung jokes bapak-bapak. Kurang lebih demikian, dan terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silakan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berguna bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!